Halo, selamat siang Ibu Lala. Halo, selamat siang Ibu Argentina. Ya, Ibu Lala, Bagaimana terima kabarnya? baik. Terima kasih banyak ya, sudah memenuhi undangan saya di pertemuan virtual kita kali ini. Sama-sama, Bu. Bagaimana nih? Apa yang mau diceritain? Gini, Ibu Lala, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Lala sudah mau dengarkan saya. Saya ini Ibu sedang mengalami masalah yang cukup rumit yang saya alami, terutama soal di sekolah, Bu. Apalagi kan sekarang tuntutannya bahwa kita CGP memberikan elaborasi pemahaman dengan teman guru di sekolah. Tetapi sampai sejauh ini sepertinya kepala sekolah belum memberikan ruang bagi saya agar saya bisa berbagi pemahaman itu ke teman-teman guru. Nah, itu persoalan yang saya alami, Bu Lala. Uh, Pemimpin nih, jadi pemimpin belum memberi ruang untuk Bu Argentina. Iya, Bu Lala. So, kalau saya boleh tahu nih, saya kira ini penyebabnya jadi kepala sekolah itu kok sampai uh, belum memberikan ruang Bu Argentina. Mungkin bisa itu. Uh, Sejauh ini, Bu Lala, ketika saya ingin bertemu lalu menyampaikan untuk berbagi pemahaman, uh, selalu kan ada tuh kan yang namanya pertemuan-pertemuan. Lalu saya sempat sampaikan, boleh tidak saya berbagi pemahaman untuk agar teman-teman yang lain juga boleh mengalami, boleh mengetahui materi yang ada dalam setiap modul kami. Tapi ke responnya, ada respon yang kurang mendukung untuk saya bisa berbagi pemahaman dengan teman-teman di sekolah. Begitu, Bu Lala. Jadi Ibu Argen merasa kurang ada penerimaan yang baik nih dari kepala sekolah atas Benar, Bu Lala. kegiatan Benar. yang jauh ini. Mengatasinya bagaimana? Adakah upaya yang Ibu lakukan terhadap uh, kepala sekolah yang kalau bisa bilang nih belum terbuka untuk inisiatif yang luar biasa dari Ibu Argen? Apa yang sudah Ibu Argen Iya, usahakan nih untuk mengatasi? iya. Karena kemarin Ibu Lala sempat saya minta untuk disiapkan ke waktu 10 menit atau 15 menit, tetapi tidak dikasih. Tetapi saya berupaya, upaya saya kemarin itu, kebetulan di sekolah juga ada teman yang ingin mengetahui materi tentang bagaimana kita di CGP ini. Jadi upaya yang saya buat adalah berbagi pemahaman dengan teman walaupun hanya 2 orang. Itu yang sudah saya buat. Luar biasa sekali. Kira-kira selain itu apa sih yang sudah selain usaha yang ada tidak usaha lain yang sudah Ibu Arten buat atau sudah Ibu Arten Uh, iya, makasih Bu Lala. Usaha lain yang sudah saya coba buat kemarin, kebetulan sekitar 1 minggu lalu kita ada kegiatan MGMP. Nah, di sana ada beberapa teman yang kepala sekolah apa namanya percayai untuk jadi apa namanya untuk teman-teman yang berbagi itu. Tetapi sebelum kegiatan itu dimulai langsung kepala sekolahnya menyatakan bahwa untuk kali ini Watven jangan dulu masuk karena dia sedang proses belajar sehingga saya kasih kesempatan teman lain saja untuk berbagi pemahaman. Pada waktu itu pas pada sesi umpan balik saya memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita dapat pembelajaran diferensiasi dengan KSE di dalamnya. Jadi upaya yang saya lakukan waktu itu, walaupun saya dilarang untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman, tapi pada waktu umpan balik saya mencoba untuk menerobos masuk dan uh, memberikan materi tentang KSE dengan apa namanya
KSE dengan pembelajaran diferensiasi di sana. Itu yang sudah saya lakukan, Bu Lala. Kalau kalau saya mau berikan apresiasi nih, 2 jempol buat Ibu Atentina itu kayaknya kurang deh. 4 jempol, luar biasa. Ya, kalau boleh jujur ya Bu ya, kalau boleh jujur dari usaha-usaha yang sudah Ibu Atentina lakukan, menurut saya itu sangat luar biasa. Kira-kira Ibu Adventina dengan usaha-usaha yang sudah coba Ibu buat, penerobosan itu, ada tidak kendala yang Ibu Adven rasakan atau yang Ibu Adven alami? Awalnya karena mungkin saya itu merasa kecil sekali berhadapan dengan teman-teman di sekolah. Ketika saya mencoba untuk menerobos masuk itu, lalu karena memang pemahaman teman-teman belum pernah memahami tentang bagaimana itu pembelajaran diferensiasi, bagaimana itu model-model KSE, jadi saya tidak mengalami kesulitan ketika saya sudah masuk lalu memberikan itu. Tidak ada kendala, tetapi mereka sempat penasaran, apa itu KSE, bagaimana itu proses stop. Saya kemarin sempat minta untuk mungkin kita bisa simulasi biar nanti kan KSE ini terintegrasi dalam RPP, lalu nanti supaya jangan ada kebingungan di antara teman guru apa itu KSE, kita ada pelatihan sedikit, simulasi sedikit tentang teknik stop. Tetapi lagi-lagi ibu kepala sekolahnya bilang lain waktu saja itu kita simulasi teknik stop itu. Lagi-lagi tidak diberi ruang gitu. Ya. Oke, baik. Tapi sekali lagi untuk usaha yang sudah Ibu Adventina lakukan itu menurut saya itu luar biasa. Ada tidak hal-hal yang mau Ibu Adventina lakukan untuk keluar dari zona nyaman ini, ya, keluar dari bisa saya bilang keluar dari jalurnya pemimpin begitu. Tapi untuk hal-hal yang baik, kira-kira ada tidak penerobosan yang akan Ibu buat, komitmen? Iya Ibu, kebetulan di sekolah juga ada 2-3 orang yang mereka cukup penasaran dengan pendidikan guru penggerak ini, sehingga mungkin itu adalah cara saya biar hanya 2-3 orang, tetapi mereka juga memiliki pemahaman yang sama dengan saya ke depannya, sehingga itu menjadi kekuatan saya supaya saya akan terus bersama-sama dengan mereka. Yang apa yang sudah kami buat kemarin itu saya selalu dampingi dan saya selalu bertanya kepada teman saya yang 2 orang itu untuk bagaimana mungkin kalian menemukan kesulitan tentang pemikiran saya kemarin tentang KSE dan dengan diferensiasi, dan mereka bilang aduh ibu baru sekarang kami pahami itu, karena memang kalau kami download ini modul ajar akan tertulis juga di sana tentang praktek mindfulness itu, tetapi sekarang baru kami tahu bahwa seperti itu caranya. Saya bilang mari kita jalan bersama, kita punya tujuan yang sama, kita punya mimpi yang sama, kita akan berjalan bersama, kita hanya saling berbagi pengalaman. Kurang lebih seperti itu, Bu Lala. Iya, benar sekali, Bu. Kalau segala sesuatu yang kita alami itu kalau kita berbagi atau kalau kita sama-sama bekerja, saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan. Saya percaya bahwa saatnya nanti dengan usaha-usaha, komitmen yang sudah Ibu Adventina lakukan, saya percaya suatu saat nanti akan ada hasil, akan ada buah manis yang Ibu Adventina petik. Pasti saya percaya mimpi-mimpi baik yang sudah Ibu Adven rancang itu pasti akan berhasil. Sukses untuk Ibu Adventiana. Terima kasih Bu Lala, terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Iya. Terima kasih juga sudah memilih saya untuk sebagai teman bercerita. Iya, terima kasih Bu Lala. Kita sudah 10 menit, 12 menit kita sudah bersama. Terima kasih banyak.
Saya berharap Sama-sama. mungkin bukan kali ini saja saya akan berbagi dengan Ibu Lala karena saya tahu Ibu Lala punya banyak sekali pemikiran-pikiran cemerlang demi perkembangan saya ke depannya. Sekali lagi saya Oke. ucapkan terima kasih banyak dan selamat Sama-sama. sore. Selamat sore, Ibu. Eh, Pak Cornelis, bagaimana? Apakah kita langsung bergantian posisinya atau kita mendengarkan dulu dari observer nih? Ya. Ya, kita sepakati dulu mungkin supaya nanti tidak lupa lagi. Kita langsung mendengarkan satu dua catatan dari observer dalam proses tadi. Baik, Ibu Lala selaku coach dan juga adik dalam hal ini dan dalam hal ini berlaku ya. Terima kasih sudah melakukan suatu kegiatan coach dengan alur Tirta. Saya sesungguhnya sebagai observer merasa bahwa tidak ada hal yang banyak saya berikan catatan kecuali satu sebentar, karena memang pada prinsipnya proses yang sudah dilakukan tadi antara coach dan coachee sudah berjalan dengan bagus. Saya sangat bangga bagaimana coachnya dengan runtut tadi memberikan alur penyampaiannya secara sistematis. Kemudian juga coachnya dalam hal ini tadi bagus sekali, punya keterampilan untuk mendengarkan, punya keterampilan untuk coach lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguhnya merangsang coach untuk lebih semangat lagi, atau secara detail dia akan menyampaikan persoalan yang dihadapi. Namun satu saja pertanyaan untuk coach dalam hal ini, apa tujuan dari Ibu Adventiana dalam hal ini coach? Tujuan tadi meminta Ibu Lalas untuk menyampaikan persoalan yang nyala. Apa tujuannya? Untuk sementara saya mendengarkan ini. Terima kasih Pak Observer. Tujuan saya menyampaikan persoalan yang sedang saya hadapi ke Bu Lala tadi, ingin mendapatkan penguatan kembali tentang langkah apa yang mau saya ambil ketika dihadapkan pada persoalan yang sedang saya hadapi. Jadi memperkuat langkah solusi yang saya ambil. Karena memang solusinya memang sudah ada, tetapi saya sepertinya merasa kurang percaya diri untuk bisa memantapkan kembali langkah saya dalam mengambil solusi itu. Jadi dengan saya berbicara banyak hal ke coach tadi, saya jadi dikuatkan kembali, memiliki rasa percaya diri kembali untuk kembali melangkah melanjutkan mimpi-mimpi saya. Kurang lebih seperti itu Pak Observer, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Adventiana, Kuci. Ya, sesungguhnya inilah yang diharapkan. Tadi sesungguhnya Kuci itu dia punya pilihan sendiri, dia punya solusi. Tetapi dalam hal ini dia belum percaya diri seutuhnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga dengan mendatangi atau melakukan pendekatan dengan Kuci, dengan coach, jadi dia mendapatkan jalan keluar. Jadi untuk sementara itu saja dari saya selaku observer dalam kegiatan kita sore ini. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Lala.
Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu kita lanjutkan. Kita putar posisi yang sekarang Pak Cornelis jadi coach, saya jadi coachee, Ibu Adventina jadi observer. Oke? Siap, siap. Ya, baik. Kita mulai. Permisi, Pak Cornelis. Yuk, mari. Iya. Ya, Selamat siang. selamat siang. Pak Ada yang Cornelis. bisa saya... Iya, sebelumnya Oh, ya. saya mau bilang terima kasih banyak. Pak Cornelis sudah mau meluangkan waktu sebentar untuk saya mau cerita-cerita sebentar nih. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih. Kebetulan juga Iya, hari ini saya mengalami waktu senggang. oke baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mau minta maaf nih. Neka Rabo, kalau saya lewat WA saja saya sampaikan kemarin mau bertemu dengan Ite. Nah, tidak soal karena ya memang dunia sekarang kan kita berbasis media gitu, Ya, digital. sangat-sangat membantu kita. Oke. Oke, baik. Boleh saya cerita-cerita sebentar, Pak? Silakan Ibu ya. Waktu saya berikan, saya persilakan. Iya. Jadi begini Pak Cornelis, saya percaya bahwa ketika saya bercerita dengan Pak Cornelis, pasti akan ada hal yang baik yang bisa saya dapat. Makanya saya memilih Pak Cornelis sebagai orang yang tepat menurut saya nih untuk bercerita. Jadi begini Pak, saya di sekolah di SD Impres Cepiwatu ada hal yang membuat saya kurang nyaman, khusus atau terlebih ketika saya ada di hari Jumat. Hari Jumat itu saya punya piket nih, bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ada sedikit rasa yang kurang enak, tidak nyaman ketika saya harus melaksanakan tugas ini sekolah. Jadi masalahnya seperti ini. Izin saya bercerita. Jadi saya punya teman piket, namanya Ibu A. Saya tidak sebutkan namanya ya. Setiap kali kami bertugas, saya kalau misalnya setiap hari Jumat, kalau saya tahu saya bertugas, jam 6 itu saya sudah ada di sekolah, membuka ruangan dan sebagainya. Nah, teman saya ini nih, si A ini, itu selalu saja terlambat. Sebagai manusia, pasti ada rasa kurang enak. Kok yang bekerja kita-kita saja, saya sama ibu guru B, ibu guru A ini selalu saja terlambat. Kalau 1-2 minggu, oke lah, bisa dimaklumi. Ini hampir setiap bulan, setiap minggu terlambat. Makanya ini yang membuat saya kurang nyaman, Pak. Baik, Ibu Lala, terima kasih atas curhatannya. Sebelum saya tanggapi esensi persoalannya, satu hal saya mau tanya dulu. Memangnya di sekolah Ibu itu satu hari berapa piket yang melayani tugas itu? Kan kebetulan kami ini jumlah gurunya itu ada 20-an. Jadi di suatu hari itu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Tuh. Ya. Nah, terima kasih. Saya dapat gambarannya, Ibu. Kemudian, ketika sudah mendapat peran untuk dibagi dalam kelompok atau schedule untuk menjalankan tugas piket, apakah Ibu dengan teman Ibu tadi, kedua atau mungkin satu teman Ibu tadi dalam menjalankan tugas piket, dari awal tidak membagi peran bahwa hari itu kita mungkin saya urus untuk lebih datang lebih cepat untuk membuka itu, lalu satu ibunya lagi atau satu pak gurunya juga menjalankan tugas sebagai ini, apa belum bagi peran sebelumnya? Oke, baik Pak. Jadi kami yang di hari Jumat itu kami 3 orang. Untuk berbagi peran sih belum kami lakukan. Tapi sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan, bahwa pekerjaan yang ada untuk hari itu secara bersama-sama
kerjakan. Jadi tidak secara rutin nih. Oh, nanti hari hari Jumat Ibu A yang di bagian perpustakaan, Ibu B yang di bagian halaman, tidak seperti itu. Jadi ketika datang bersama-sama pada saat itu baru dibagi. Oke, saya kerjakan di sini ya, Ibu di sini ya. Jadi seperti itu. Tidak ada pembagian yang jelas atau pembagian yang secara pasti gitu, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Ketika Ibu sudah menjalankan perannya dengan baik dan tidak diikuti oleh teman-teman, dari secara psikologis tadi Ibu merasa tidak nyaman. Ya, itu pasti sekali secara manusiawi. Tetapi, apakah Ibu secara tereksplisit, secara tersirat, melihat bahwa ada tingkah laku atau ada semacam sikap dari mereka secara psikologis bahwa kalau ibu lebih cepat datangnya diikuti, itu menjadi ibu dijadikan panutan atau contoh, atau justru mereka berharap bahwa ya sudahlah karena ibu Lala yang lebih cepat lebih bagus, biarlah dia yang menghandle semuanya. Apakah terlintas dalam benak ibu tentang itu? Kalau seperti itu pernah saya berpikir, tapi saya berpikir sebaliknya. Karena begini Pak, dari faktor jarak nih, saya yang paling jauh. Justru yang bersangkutan ini rumahnya paling dekat dengan sekolah, ada di lingkungan sekolah situ. Jadi saya berpikir bahwa ketika pada suatu saat nanti saya yang terlambat bisa dimaklumi karena memang jaraknya jauh. Tapi ya ternyata kenyataannya berbeda seperti itu. Ya, ya, ya. Ketika itu ibu alami, tadi secara umum ibu katakan tidak nyaman. Tapi sesungguhnya perasaan ketidaknyamanan itu seperti apa yang ibu alami dalam menjalankan tugas itu? Ya, tidak nyamannya seperti ini. Saya merasa bahwa sepertinya dijadikan peluru begitu. Dijadikan peluru. Ya sudahlah, ya seperti yang tadi Bapak bilang, sudahlah karena setiap hari datangnya cepat, oke lah. Berarti sudah pasti kalau saya terlambat, toh Ibu Clara sudah di sekolah. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya, ya, baik. Terima kasih. Sebelum kedua teman Ibu sampai sekarang ini belum disampaikan secara langsung oleh Ibu bahwa mereka harus mestinya lebih cepat lagi. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari mereka itu untuk disampaikan saat ini supaya nanti bisa dijadikan solusi untuk mereka? Apa yang Ibu inginkan? Yang pastinya saya ingin datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga kerja pun sama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu yang saya mau. Iya, iya. Lalu kemudian yang terakhir Ibu dari saya, kira-kira apa menurut Ibu langkah yang paling tepat untuk Ibu kembali ke jalur atau kembali ke perasaan Ibu yang sesungguhnya, tidak tertekan, tidak merasa bahwa tidak nyaman? Sempat terlintas dalam pikiran saya kalau misalnya ada langkah yang saya buat, saya tidak tahu permasalahan apa yang dialami oleh ibu tadi sehingga dia selalu datang terlambat. Tapi ada keinginan dari dalam hati untuk membantu ibu tersebut. Jadi saya pernah terpikirkan jalan atau cara untuk membantu dia, bagaimana kalau setiap Kamis sepulang sekolah itu dia membersihkan salah satu ruangan begitu, misalnya ruangan guru atau ruangan perpustakaan, sehingga ketika besoknya dia terlambat, toh dia sudah mengerjakan 1-2 pekerjaan. Itu hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya belum berani. Saya takut mungkin beliau tersinggung dengan masukan yang saya beri. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Terlintas dalam benak Ibu itu tadi satu harapan, kemudian yang akan dilakukan nanti. Ini kita masuk ke dalam perasaan saja sekarang.
Dan tadi supaya unek-unek yang ada di kepala ibu itu bisa terrealisasi. Pengandaian. Katakan sejak besok ini ibu melakukan pendekatan dan menyampaikan itu secara langsung kepada kedua ibu itu. Siapkah ibu menerima risiko untuk diterima atau kemungkinan untuk justru mendapat ya boleh dibilang tantangan berupa cibiran bahwa ibu dinilai sebagai seorang yang ya boleh dibilang pahlawan lah dalam hal ini. Kira-kira siap menerima risiko itu tidak? Kalau kita berbicara dari segi manusia nih, pasti saya akan merasa bahwa ada perasaan was-was. Saya tidak mau dijadikan tumbal gitu. Tapi saya harus bisa menerima segala resiko. Itu mungkin itu hal yang harus saya bisa belajar untuk menerima. Kira-kira seperti itu. Saya harus belajar untuk menerima apapun keputusannya, apapun hasilnya gitu. Resiko Ya, terbesar harus bisa saya hadapi. ya. Terima kasih Ibu Lala. Itu yang diharapkan sehingga nanti ke depan mungkin kita bisa berpikir lalu bertindak bahwa mungkin mereka juga membutuhkan sentuhan langsung berupa apa yang akan kita sampaikan. Mungkin karena selama ini cara membaca orang, cara melihat orang itu juga hanya terbatas atau terlintas dalam pikiran kita. Jadi harapannya bahwa untuk nanti bisa mengetahui secara pasti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, supaya nanti juga ibu merasa tidak tertekan, tidak merasa tidak nyaman, tapi pada akhirnya merasa nyaman, nanti langsung disampaikan ke mereka. Jadi itu terakhir Sedikit nih yang Pak, ya silakan. sedikit nih Pak. Misalnya tadi dengan contoh tawaran yang mau saya buat nih Pak, yang sudah saya bilang tadi, menyampaikan nih. Kira-kira sebelum saya menyampaikan ke beliau, saya mau tanya Pak Cornelis. Kalau menurut Pak Cornelis, tindakan yang akan saya lakukan atau solusi yang sudah saya buat tadi, kira-kira itu menyinggung perasaan beliau tidak ya Pak ya? Kalau misalnya saya sampaikan, oh Ibu mungkin besok kalau Ibu tidak keberatan, siang ini kita bisa sama-sama membersihkan ini dan bla bla bla. Kira-kira kalau saya sampaikan seperti itu, menurut Pak Cornelis ini, itu menyinggung tidak ya perasaan Ibu guru itu? Terkait penyampaian atau rencana yang akan disampaikan Ibu Lala, ya menurut saya sih tidak tersinggung sama sekali. Ya, tidak tersinggung sama sekali karena memang tujuan dari apa yang Ibu sampaikan itu adalah dalam bentuk penyadaran. Ya, ini adalah bagian dari proses pendidikan juga, menyadarkan orang itu penting. Mungkin yang kita buat selama ini, yang Ibu Lala tunjukkan itu juga tidak serta-merta diikuti, tidak ada beban moral untuk bahwa sama-sama menjalankan tugas itu, tetapi mungkin pendekatan tadi yang disampaikan secara langsung itu menurut saya tidak merasa tersinggung, karena mungkin dalam tanda petik ia tertidur selama ini, mungkin perlu disadarkan, dibangunkan kembali supaya ayo mari sama-sama menjalankan tugas ini. Seperti itu yang ingin saya sampaikan, Ibu Lala. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Nelis sudah mendengarkan curhatan saya untuk kira-kira 10 menitan ini. Terima kasih, saya merasa lega, Pak. Sungguh benar ini Ya, saya merasa lega. Saya mendapat sesuatu yang baru, yang baik. Saya bisa sedikit lega untuk permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengar celotehan saya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Cornelis. sama-sama Ibu Lala. Saya pamit Pak. Nanti ya hati-hati nanti sampai di rumah lepaskan semua pikiran itu bahwa kita Oke, sudah mendapatkan solusi. Ya, terima siap. kasih juga. Terima kasih. Selamat siang Pak Cornelis. Siang, Ibu Lala. Oke. Baik, Ibu Absentina silakan. Halo Ibu Absentina. Ibu Adventena, Ya, ya, audionya ya. dihidupkan. Maaf, maaf. Ya, ya, benar, benar, benar. Ya, Ibu Lala, Pak Cornelis, saya berikan apresiasi yang
luar biasa karena dalam proses coach dan coach tadi itu berjalan dengan sangat maksimal tadi. Lalu dari Pak Cornelis mencoba untuk menggali begitu banyak pemahaman sehingga tadi untuk yang pengambilan tanggung jawab untuk kedepannya sudah terlihat bahwa tadinya Ibu Lala mungkin ada kesulitan untuk bisa menyampaikan itu kepada teman yang tadi di sekolahnya itu, lalu dengan ada umpan balik, ada peneguhan dari Pak Cornelis maaf, sehingga akan membuat Ibu Lala memiliki kekuatan baru untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala selama ini, terutama dalam pelaksanaan tugas harian di sekolah. Kurang lebih itu yang saya tangkap, tapi keseluruhan mulai dari penggunaan pendekatan Tirta dalam coaching antara Ibu Lala dengan Pak Cornelis berjalan menurut saya sangat maksimal sekali. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih buat Kentina. Sekarang kita kembali menggantikan, bergeser posisinya. Ibu Argentina sekarang menjadi coach, Pak Cornelis coaching ya Pak Cornelis. Siap. Dan saya sendiri observer. Oke, silakan waktu diberikan sepenuhnya Pak Cornelis dan Ibu Argentina. Baik. Selamat pagi Bu Adven. Halo Pak Cornelis, selamat pagi. Ya, Sebelum pagi, izin mohon maaf. Ibu Asentiana mungkin bisa diaktifkan kameranya. Mohon maaf. Oh, ya. Ya, supaya bisa melihat bagaimana fokusnya dan lain-lain. Nekarabo. Oke. Mohon maaf saya potong, mungkin bisa diulangi lagi. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu Adven. Halo Pak Masri, selamat pagi. Apa kabar nih? Kabar baik nih Bu. Begini Bu, saya minta waktunya Ibu. Kalau sore sebentar jam 3 itu saya bisa ke rumah tidak? Tidak bagus juga kalau saya menyampaikan sesuatu ini per telepon. Mungkin Ibu ada waktu gitu. Iya, tidak apa-apa. Mau sore, mau sekarang juga boleh. Kebetulan saya tidak punya banyak agenda, jadi mau sekarang atau mau sore juga Bapak ke rumah, silakan. Kenapa ini, Pak? Kalau begitu, Bu, pilihan saya sekarang 5 menit lagi saya akan sampai ke sana, Bu. Oke, baik. Saya tunggu, Pak. Oke. Yuk. Baik pagi, Ibu. Hai. Halo pagi, pagi Nana. Yo, pagi. Iya. Iya. Saya boleh masuk ke dalam, Bu. Ada hal yang mau perlu sampaikan. Oh iya, mari Pak, mari. Silakan masuk, silakan duduk, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Begini, Bu. Saya ini sesungguhnya pengurus OSIS, ya, pengurus OSIS yang menangani bidang kerohanian. Ya. Begini, Bu. Kebetulan di bidang kerohanian ini, saya sebagai sisi kerohanian menyongsong bulan Kristus Nasional ini, bulan September ini, kami ada adukan program, ya, proposal program itu. Ya, program untuk dilaksanakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu tutur kitab suci dengan lomba membaca kitab suci. Tutur kitab suci dengan lomba kuis kitab suci, cerdas cermat kitab suci. Ya. Namun kepada pembina OSIS rupanya tidak bergeming. Ya. Saya tidak mengerti lagi. Kalau kami mendapat jawaban, mungkin kami pahami supaya apa alasannya. Tetapi dalam hal ini pembina OSIS-nya tidak bergeming dan langsung meninggalkan
ruangan langsung pamit dari hadapan saya. Saya merasa tersinggung sekali. Ya, untuk itu selaku ya guru senior di sekolah ini, saya sesungguhnya minta arahan dari ibu. Seperti apa ini sesungguhnya? Iya, baik Pak Macik. Terima kasih sudah mau percayakan Ibu untuk berbagi bagaimana kesulitan yang dihadapi. Dari apa yang Ibu dengar tadi bahwa persoalannya bahwa di sekolah akan diadakan kegiatan tutur kitab suci dan lomba kuis kitab suci. Tetapi Betul, Ibu. ada dari pengurus OSIS yang tidak memberi respon atau memahami atau tidak mendengarkan dengan baik sehingga membuat Pak Macik merasa tersinggung dengan perilaku mereka yang keluar dari ruangan tanpa harus banyak bertanya atau tentang bagaimana mereka punya reaksi terhadap kegiatan yang akan dibuat. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa tangkap dari Pak Macik. Betul, Ibu, tapi sebelumnya saya meluruskan bukan pengurus OSIS tadi, tapi pembina OSISnya. Oh, Yang pembina saya OSISnya. pembina. Oh, iya. Oh, pembina OSIS. Oke. Baik. Sejauh ini ketika mendapatkan pembina OSIS yang seperti itu tadi, apa kira-kira yang sempat Pak Macik usahakan agar memiliki pemahaman yang sama? Halo. Dibuat Ventiana? Sepertinya jaringan, Pak. Mungkin. Mulai. Halo Pak Macik. Ya. Maaf tadi ya, mungkin gangguan jaringan kali tadi. Agak terganggu tadi. Kita... Ya. Mungkin mau Ibu ulangi pertanyaannya mungkin tadi? Ya. Dari situasi yang Bapak Macik alami di sekolah tadi berhubungan dengan pembina OSISnya tadi, mungkin ada alternatif lain agar bisa memiliki pemahaman yang sama terkait dengan kegiatan yang dilakukan siswa ini, Pak Macik. Baik, Ibu Aten, dalam rangka mewujud nyatakan program kami, atau dalam rangka nanti program ini mesti harus dijalankan, karena ini program momen, yaitu jadi benar sekali. Jadi dalam rangka memeriahkan ulang kitab suci nasional, ya kita harus mengisinya dengan kedua kegiatan itu. Maka itu hal ini dari persoalan yang sedang saya alami, saya mencoba untuk tidak berhenti di sini. Saya akan mengulangi pada 2 kesempatan berikutnya. Saya berupaya untuk menemui pembina OSISnya lagi. Tetapi Ibu jujur, saya bingung. Kalau saya ke sana lagi menjumpai beliau, kira-kira apa yang mau saya sampaikan? Itu. Saya takutnya nanti secara gestur dia, secara psikologis, tiba-tiba nanti tidak didengarkan dan dia meninggalkan lagi ruangan. Kira-kira secara verbal apa yang mau saya sampaikan ke beliau nanti untuk meyakinkan atau pas setidaknya dia bisa mendengarkan apa maksud kami ke sana. Iya, Pak Macik. Saya yakin Pak Macik punya 1000 langkah yang tepat untuk bisa mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Karena
Menurut saya berpikirnya demikian. Kegiatan ini kan bukan untuk kepribadiannya pemacik, tidak, tetapi kegiatan ini adalah kegiatan siswa. Mungkin uh, mungkin pemacik bisa sedikit berpikir lebih keras lagi agar bisa program ini bisa dijalankan bersama dengan pembina OSIS. Ya, Saya pikir baik, pemacik bisa saya pikir pemacik bisa itu. ya, baik Ibu. Saya lupa tadi memberikan gambaran secara keseluruhan. Memang kalau saya lihat pembina OSIS itu tidak seperti itu sebelumnya, tidak seperti itu sebelumnya. Mungkin saja kalau saya mau baca sepintas bahwa hari itu moodnya tidak baik dan ternyata akhirnya saya dapat bocoran dari teman saya yang OSIS lain bahwa dia barusan berkelahi dengan ibunya, dengan istrinya maksudnya. Mungkin situasi ini terbawa itu sehingga coba saja besok ini saya menghadapi lagi. Mudah-mudahan situasi yang dialami kemarin itu sudah hilang. Itu. Apakah ini bisa, Kak Ibu, saya melakukan hal ini? Oh iya, padahal kan setelah di IT teliti lebih jauh tentang bagaimana dia sampai moodnya seperti itu, kan pemacik sudah tahu nih bahwa guru tersebut sedang mengalami apa persoalan sedikit dalam rumahnya. Jadi saya berpikir kalau pemacik sudah memiliki konsep untuk bertemu dia lagi, saya berpikir itu langkah yang tepat. Langkah yang tepat agar bisa memiliki pemahaman yang sama tentang kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional ini. Ya, itu adalah menurut saya itu langkah yang tepat. Itu bertemu lagi dengan Bapak tersebut untuk membicarakan hal ini. Baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi, tujuannya tadi adalah saya ingin mewujud nyatakan program ini dalam tataran praktis nanti bahwa untuk menyongsong Bulan Suci Nasional di 2023 ini kami harus jalankan kegiatan itu karena bagaimanapun siswa kami teman-teman siswa pada umumnya sudah siap menyambut kegiatan itu. Ibu, saya berpikir bahwa yang Ibu sampaikan ini tadi penguatan Ibu sudah cukup. Karena itu satu kata terakhir dari Ibu sebelum saya pamit untuk pulang, Ibu. Iya, terima kasih Pak Macik. Kalau karena kita ini adalah sama-sama jadi guru, pasti akan bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda dan mood orang juga berbeda-beda. Menurut saya langkah yang sudah itu ambil tadi untuk menggali lebih jauh kenapa orang memiliki respon yang berbeda-beda tentang tawaran kegiatan yang akan dibuat. Saya rasa di dalam diri kita juga akan memiliki 1000 potensi untuk bisa menggali tentang bagaimana orang punya respon terhadap pemikiran kita. Jadi di sini saya sangat mensupport Pak Macik untuk terus berkarya demi anak-anak bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih Pak Macik sudah mau berbagi bersama saya dan saya juga mendapatkan pemahaman yang baru dari situasi yang dialami oleh Pak Macik sendiri. Jadi lebih semangat lagi demi anak-anak bangsa kita. Terima kasih Pak Macik. Baik, terima kasih Ibu. Satu kata itu semangat bahwa saya sudah siap sekali. Karena itu juga terima kasih Ibu telah menyediakan waktu dan tempat dalam proses hari ini. Karena itu besok saya akan lakukan hal serupa untuk secara dekat siap untuk bertemu dengan Pak Binosi. Terima kasih Ibu, saya pamit dulu. Ya, hati-hati di jalan nanti. Terima kasih banyak. Yo, sama-sama Ibu. Iya. Baik, terima kasih buat Ventiana, terima kasih Pak Cornelis. Izin saya langsung menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan.
menurut saya sangat baik, sangat bagus apa yang sudah Ibu Arten dan Pak Cornelis lakukan. Yang berkaitan dengan alur tirta juga buat saya sudah luar biasa. Saya tidak bisa mengomentari terlalu jauh, tapi sekali lagi menurut saya ini sudah sesuai, urutannya juga sudah pas sesuai dengan alur tirta, kemudian fokus untuk coach ketika mendengarkan juga menurut saya Pak Cornelis tadi sudah bagus, sudah menyampaikannya juga seperti itu.